Shalom Jemaat GB Citra Family yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah online kita, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan. Saya menghimbau kepada seluruh jemaat GB Citra Family untuk fokus beribadah dengan tidak melakukan aktivitas lain selama ibadah berlangsung. Jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan roti dan anggur untuk sakramen perjamuan kudus yang nanti akan kita lakukan. Mari kita sama-sama menghargai dan menikmati hadirat Tuhan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah pada hari ini kita bersama-sama mau memperingati Hari Jumat Agung. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Bapa, kami begitu bersyukur buat pengorbanan-Mu atas setiap kami. Kami percaya pengorbanan-Mu yang sempurna telah bebaskan setiap kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Engkau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau yang berikan, Kau berikan hidup yang baru. Dan kami percaya darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami percaya salib-Mu yang begitu sempurna telah selamatkan dan mengubahkan hidup kami. Karena itu Tuhan, pada hari ini kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Mari kita mau angkat suara kita, kita mau sembah Tuhan kita yang begitu luar biasa. Karena itu kami mau serahkan seutuhnya hanya kepada-Mu Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh hidupku, hidupku memuji-Mu, ku memuja-Mu, ya Allahku. Oh, oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan. Lord, I give you my heart, I give you my soul, and I live every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Kami mau hidup dalam rencana-Mu Tuhan. And I will live, and I will live for You. And I will live, and I will live for You.
sings and I will live and I will live for you. And one more time say, and I will live. And I will live, oh God. And I will live for you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take in every moment, Lord, have your way. Have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Yes, Lord. Lord, have your way in me. Biarlah yang menjadi kehendak-Mu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami seluruhnya hanya ke dalam penyertaan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Bagaimana keadaan saudara dengan keluarga? Saya harapkan sehat-sehat selalu. Nah, hari ini kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya, tema khotbah saya adalah pengorbanan Yesus yang sempurna. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 14. Ibrani pasal 10 ayat 14. Dikatakan begini saudaraku. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudaraku, di perjanjian lama setiap tahunnya imam besar mempersembahkan korban guna untuk meminta kepada Allah supaya mengampuni umat Israel dari segala dosa. Tapi di perjanjian baru, fungsi imam besar itu diambil alih oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah berkorban di atas kayu salib dengan sempurna supaya saudara dan saya dikuduskan dan disempurnakan untuk selama-lamanya. Ya, dan kita memperoleh anugerah keselamatan. Nah, di samping memperoleh anugerah keselamatan, apalagi yang Yesus lakukan? Ya, apa tujuan Yesus mengorbankan dirinya, saudara? Yang pertama, Lukas 22 ayat 41 sampai 44 berkata begini. Lukas 22 ayat 41 sampai 44. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelemparan batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudaraku, para ahli telah menyelidiki. Orang kalau mengalami stres yang berat dalam batinnya, maka pori-porinya akan mengeluarkan darah. Dan kalau orang tersebut berkeringat, maka darah itu akan bercampur dengan keringatnya.
Dan itu dialami oleh Yesus di Taman Getsemani, saudaraku. Ya, saudaraku, selama Yesus melayani, Yesus selalu menuruti kehendak Bapanya. Tapi detik-detik sebelum Yesus disalibkan, Yesus menyadari Yesus akan mengalami penyiksaan yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Disitulah Yesus tawar-menawar dengan Bapanya. Dan Yesus berkata, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Tapi bersyukur, Yesus enggak menuruti kehendaknya. Yesus tidak mempertahankan haknya. Dan Yesus berkata selanjutnya, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Nah, yang pertama, saudaraku, tujuan Yesus berkorban sehingga kita disempurnakan dan dikuduskan selamanya adalah supaya kita menaklukkan kehendak kita dan menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kita. Ya, saudaraku, saat-saat sekarang ini seluruh dunia sedang mengalami epidemi, yaitu virus corona. Hampir semua negara dilanda, dijangkiti oleh virus corona ini. Dan tidak sedikit korban jiwa, ya, termasuk di Indonesia, saudaraku. Ya, angka yang terakhir yang saya dapatkan, ya, korbannya sekitar 2.000 jiwa. Dan yang meninggal, saudaraku, 181 orang. Dan yang sembuh 134 orang. Dan kita enggak perlu terkejut. Kenapa? Sebab ini semua sudah dinubuatkan oleh Tuhan dengan Alkitabnya. Ya, nubuat itu salah satunya di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2a dikatakan begini. "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang." Ya, dalam bahasa asli, saudaraku, masa sukar itu adalah kalepos, yaitu masa yang amat sukar. Ya. Nah, ketika semua manusia dilanda oleh kesukaran yang begitu dahsyat, saudaraku, urutan pertama yang dilakukan oleh manusia adalah mencintai dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri, cari aman, cari selamat untuk dirinya sendiri. Dan saudaraku, tingkatan yang kedua, urutan yang kedua adalah manusia itu menjadi hamba uang. Nah, ciri-ciri dari salah satu yang menjadi hamba uang adalah, saudaraku, mereka itu mengepalkan tangannya, yaitu menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang pelit, bin pedit, saudaraku. Ya. Nah, firman Tuhan enggak menghendaki kita melakukan dua hal ini, saudaraku. Kenapa? Karena kalau kita, saudaraku, mementingkan diri sendiri dan menjadi hamba uang, maka kejahatan-kejahatan berikutnya yang dicatat dalam 2 Timotius 3 ayat 2b dan seterusnya sampai ayat yang keempat, itu akan kita lakukan. Ya, mereka membual, menyombongkan diri, tidak tahu berterima kasih, suka menjelekkan orang, berontak pada orang tua, tidak peduli agama. Tetapi yang Tuhan kehendaki apa? 2 Timotius 3 ayat 5 berkata begini, "Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka." Apakah saudara termasuk yang ibadah di rumah, ya, ibadah online? Mudah-mudahan tidak, ya. Dan di ayat berikutnya dikatakan begini, saudaraku. "Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan mereka. Jauhilah mereka itu." Yang Tuhan kehendaki adalah kita menjauhi, saudaraku, mementingkan diri sendiri. Yang Tuhan kehendaki adalah kita menjauhi, saudaraku, ya, tamak akan uang, saudaraku. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita menjauhi, saudaraku, mementingkan diri sendiri dan tamak akan uang. Ya, ada beberapa hal yang bisa saudara lakukan, saudara. Saudara, disinilah saatnya saudara bisa menjadi terang dan garam dunia. Nah, terang dan garam dunia terhadap siapa, saudara? Kepada siapa? Yang pertama, saudaraku, saudara menjadi terang dan garam kepada sanak saudara-saudara, yaitu keluarga besar saudara. Kalau saudara tahu keluarga sebesar saudara, ya, di saat-saat sekarang ini, saudaraku, begitu banyak perusahaan-perusahaan merumahkan karyawan-karyawannya, pebisnis-bisnis mengalami goncangan, saudaraku. Dan kedepannya, saudaraku, di waktu-waktu akan mendatang, itu akan semakin sulit. Ya. Nah, kalau saudara tahu keluarga besarmu, entah itu adikmu, kakakmu, mertuamu, iparmu, keponakanmu, pamanmu, bibimu mengalami kesulitan, saudara tolong mereka, saudara. Ya. Karena kalau saudara tidak tolong, 1 Timotius 5 ayat 8 berkata begini,
Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Firman Tuhan katakan kalau kita tidak menolong keluarga besar kita, sanak saudara kita yang mengalami kesulitan, kita itu adalah orang yang murtad. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang harus saudara tolong itu siapa? Saudara seiman. Ya, firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, saudara dimulai dari mana? Dimulai dari Komsel. Ya, saudara ada baiknya buat grup WA Komsel. Kalau ada teman Komsel saudara mengalami kesulitan, saudaraku, dalam hal apa? Dalam hal makanan, dalam hal keuangan, saudara yang berlebihan, tolong teman-teman Komsel saudara. Dan Rasul Paulus berkatakan, bukan supaya yang kekurangan tercukupi, ya, tetapi supaya ada keseimbangan. Ya, saudara, ini sudah dilakukan oleh teman-teman Komsel kami di Komsel Korintus. Ya, dan kami saling mendoakan satu sama lain, saling menguatkan. Saudaraku. Bahkan ada seorang anggota Komsel saya, saudaraku, ingin membantu dalam hal keuangan. Ya. Saudaraku, lalu bagi saudara yang kekurangan bagaimana? Saudara harus memiliki hati yang lembut, hati yang fleksibel, hati yang lentur. Hati yang lentur itu apa? Contoh, kalau saudara dulunya sebelum virus corona bekerja di perusahaan gaji 3 juta. Sekarang dirumahkan dan perusahaan hanya bisa membayar 1,5 juta. Ya, saudara lentur. Dulu sebelum virus corona saudara bisa makan nasi sama ayam goreng, ya, sama ikan goreng. Sekarang ketika gaji saudara dikurangi menjadi 1,5 juta, cukup makan dengan nasi dengan telur goreng. Ya. Kalau nanti dikurangin lagi menjadi 1 juta, cukup dengan makan dengan nasi dengan tempe. Kalau itu nanti dikurangin lagi, saudaraku, menjadi 500.000 per bulan gaji saudara, cukup saudara dengan sisi keluarga makan nasi dengan kecap, saudaraku. Yang penting ingat, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Ya. Saudara, yang kedua, saudara yang mengalami kesulitan dalam hal finansial maupun dalam hal ya makanan. Saudara jangan malu untuk bercerita kepada teman-teman Komsel saudara. Yesus waktu disalibkan, saudaraku, Yesus berkata begini dalam Yohanes 19 ayat 28. Aku haus. Yesus tidak gengsi. Yesus tidak malu. Nah, Yesus aja Allah yang begitu maha kuasa, dia bisa melakukan segala-galanya. Dia bisa saja meminta Bapa di surga, malaikatnya turun memberi dia minum. Tapi Yesus tidak gengsi. Yesus berkata, aku haus kepada orang-orang yang Romawi dan orang Yahudi yang menyalibkan dia. Nah, apalah kita? Jangan gengsi, jangan malu untuk saudara ceritakan kepada teman Komsel saudara. Dan hanya satu pesan saya, jangan kita mengandalkan dan berharap pada manusia, tapi andalkan Tuhan dan berharap pada Tuhan. Sebab andalan dan harapan kita itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, ya, saudara bisa menolong ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di luar Tuhan, yang belum percaya pada Tuhan. Kemarin Kesia mau WA saya, dikatakan sebuah klinik, saudaraku, yang di puskesmas yang kalau di tim Nompo, saudaraku, membutuhkan banyak hal, ya, seperti membutuhkan jas hujan yang tebal, membutuhkan masker, saudaraku, dan yang lain-lainnya, saudaraku. Nah, kalau saudara memiliki dana yang lebih, saudara bisa transfer, saudaraku, transfer ke rekening Ibu Ida, lalu bukti transfernya saudara kirimkan kepada Ibu Mimi. Ya. Saya percaya ketika kita lakukan ini, kita yang pertama menjadi terang bagi keluarga besar kita. Yang kedua, kita menjadi terang bagi teman-teman saudara seiman kita. Dan yang ketiga, kita menjadi saksi dan terang garam kepada orang-orang yang di luar Yesus. Ya. Saudaraku, hal kedua yang Yesus lakukan, apa tujuan Yesus ya berkorban dengan sempurna. Saudaraku. Yesaya 53 ayat 4-5 berkata begini. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Yang kedua, saudaraku,
Ya, yang Yesus lakukan dengan berkorban dengan sempurna di kayu salib adalah supaya saudaraku, melalui biru-biru Yesus, penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus. Tapi pada umumnya saudaraku, ketika kita sakit saudaraku, kita tahu Yesus bisa, kita tahu Yesus sanggup menyembuhkan penyakit. Tetapi apakah Yesus bisa menyembuhkan kita? Seringkali kita ragu dengan hal ini saudaraku. Ya, saudaraku, Markus 1 ayat 40 sampai 42 berkata begini. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Jikalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Saudara, banyak di antara kita seperti orang kusta ini, ya, ketika mengalami sakit, kita tahu Yesus bisa, Yesus sanggup menyembuhkan penyakit. Tapi kita ragu, apakah kita, ya, Yesus mau menyembuhkan kita? Dan Yesus berkata dengan tegas, "Aku mau menyembuhkan engkau." Ya, percayalah saudaraku, ketika saudara mempercayai dan berdoa dengan iman, penyakit saudara disembuhkan. Saya memberikan sebuah kesaksian. Ada seorang bapak namanya Pak Juwono, beribadah di sebuah gereja di Gading Serpong. Itu terinfeksi virus corona. Ya. Saudara, pada tanggal 3 Maret 2020, Pak Juwono itu dirawat di sebuah rumah sakit swasta. Besokannya dites darah dan ronsennya di paru-paru, dan ternyata hampir semua paru-parunya dari hasil ronsen tersebut, saudaraku, ada flek-flek berwarna putih, saudaraku. Ya. Dan malamnya dokternya berkata begini, "Kami tidak sanggup lagi melayani Bapak karena kondisi Bapak semakin memburuk. Kami rujuk kepada sebuah rumah sakit pemerintah." Ya, di daerah Tangerang ini ada rumah sakit pemerintah. Dan malamnya diantar oleh ambulan ke rumah sakit pemerintah. Dan di rumah sakit pemerintah, saudaraku, Pak Juwono ini diisolasi dan tidak boleh dikunjungi. Dan dalam keadaan yang sangat stres, dalam keadaan yang drop, saudaraku. Ya, saudara, Pak Juwono ini, saudaraku, sulit sekali untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara. Tapi dia teringat, saudaraku, akan firman Tuhan. Ya, dan dia teringat akan kitab Yudas pasal 1 ayat 20 berkata begini, "Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus." Ya, firman Tuhan memerintahkan dia untuk membangun imannya, ya, membangun imannya, saudaraku, di atas dasar iman yang paling suci. Dan Pak Juwono berkata begini, "Bagaimana saya bisa membangun iman saya? Kondisi saya sekarang, kondisi saya betul-betul lagi drop, dia stres berat, saudaraku." Nah, tapi bersyukur, saudaraku, pada tanggal 12 Maret, saudaraku, salah satu penatuanya, gembalanya, video call Pak Juwono. Dan gembalanya berkata begini, "Pak Juwono, kamu gak akan meninggal, kamu gak akan mati. Sebab roh di dalam kamu lebih besar dari apapun juga." Dan selama kurang lebih 1 jam, gembalanya itu menguatkan Pak Juwono. Sebab gembalanya tahu, kalau Pak Juwono stres berat, down berat, imun daya tahan tubuh di tubuhnya itu merosot drastis. Dan setelah, saudaraku, beberapa menit kemudian, 20 menit, 30 menit sampai 1 jam, iman Pak Juwono itu bangkit kembali. Dan dia semangat kembali, saudaraku. Dan ditutup dalam doa. Saudaraku. Dan malam itu, saudaraku, Pak Juwono itu bisa tidur nyenyak. Saudaraku. Dan esok harinya, saudaraku, Pak Juwono itu, saudaraku, me-WA, saudaraku, keluarganya. Saudaraku. Dan Pak Juwono berkata begini, ya, "Dedi belajar banyak dengan Tuhan lewat hal ini. Sekalipun Tuhan, tubuhku telah dipenjarakan, jiwaku dibuat bingung, khawatir seperti tanpa arah. Malam ini bisa menyembah hampir 1 jam dan roh yang di dalamku bangkit, ya, mengalahkan segalanya. Tuhan itu baik. Secara manusia hampir putus asa, tidak berdaya dengan segala upaya. I come as a winner with God." Nah, anak yang keduanya, saudaraku, ya, berkata begini, "Kalau Tuhan ada di sisi Dedi, siapa yang mau jadi lawan Dedi?" Dan Pak Juwono menjawab, "Amin. My faith come out of my body and mind. I win tonight." Nah, Pak Juwono bangkit kembali, breakthrough kembali, semangat kembali. Dan besoknya, saudaraku, ketika suster itu mentes, ya,
darah dan meronsen paru-paru Pak Juwono. Biasanya kalau Pak Juwono tanya hasil tesnya belum ada, saudara. Pak Juwono itu marah-marah. Tapi di hari itu, saudara, Pak Juwono itu tetap tenang. Bahkan Pak Juwono itu berbelas kasihan kepada suster, karena susternya memakai pakaian astronot. Saudara. Bayangkan sore harinya suster itu suruh tubuhnya basah kuyup karena panasnya memakai pakaian astronot itu, saudaraku. Ya, saudaraku, pada tanggal 14, saudaraku, dokter datang kepada Pak Juwono dan dokter berkata begini, Bapak, dari hasil tes kondisi Bapak udah mulai membaik. Dan hari ini Bapak dipindahkan dari ruang isolasi ke ruangan VIP. Wah, Pak Juwono bersuka cita sekali, dia mengucap syukur kepada Tuhan, saudaraku. Ya, dan besoknya, saudaraku, Pak Juwono itu bisa pulang ke rumah, tapi dokter mengingatkan Pak Juwono harus isolasi di rumah, tidak boleh keluar rumah selama 2 minggu. Ya, saudaraku, pada tanggal 15 Maret, saudaraku, ketika Pak Juwono sudah di rumah, ya, gembalanya bersama beberapa teman hamba Tuhan datang ke rumah Pak Juwono, mengurapi dengan minyak dan mendoakan Pak Juwono. Dan besoknya, saudaraku, kembali Pak Juwono kontrol ke rumah sakit pemerintah ini dan di ronsen lagi, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku. Hasilnya, saudaraku, kalau sebelumnya, saudaraku, ketika dia dirawat di rumah sakit, saudaraku, ya, paru-parunya hampir semuanya berwarna putih, saudaraku. Tapi hasil ronsennya ketika dia kontrol sekarang itu, saudaraku, ya, hanya ada tinggal bercak-bercak putih saja, saudaraku. Ya. Setelah 2 minggu kembali Pak Juwono berkontrol, saudaraku, dan ronsennya kembali ya, paru-parunya kembali di ronsen, saudaraku, dan didapati paru-parunya bersih, saudaraku. Tuhan Yesus bukan hanya sanggup menyembuhkan sakit, tapi Tuhan Yesus mau menyembuhkan sakit virus corona dari Pak Juwono. Demikian juga Tuhan Yesus sanggup dan mau menyembuhkan segala penyakit saudara. Ya. Saudara, yang ketiga, apa tujuan Yesus mengorbankan dirinya supaya kita dikuduskan dan menjadi sempurna selama-lamanya. Yang ketiga, saudara, Yesaya 53 ayat 5 berkata begini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, kata dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dalam bahasa Inggris itu lebih bagus. Kalau saudara memiliki Alkitab The Gideon Bible, saudaraku, saudara bisa baca di situ. Saudaraku, dikatakan, saudaraku, ya, he was bruised for our iniquities. Ya, saudaraku, bruised itu apa, saudaraku? Bruised itu artinya memar, dipukulin. Saudaraku. Dan Yesus mengalami memar-memar ketika dipukulin, ditampar oleh tentara-tentara Romawi dan orang Yahudi. Saudaraku. Dan iniquity artinya apa, saudaraku? Iniquity adalah, saudaraku, kejahatan atau kecenderungan yang kita lakukan, saudaraku. Ya, kecenderungan daripada kelemahan kejahatan yang kita lakukan. Dan yang ketiga yang Yesus mau, saudara, yang Tuhan kehendaki dalam diri kita adalah kita membuang semua kecenderungan kejahatan kita, karena semua itu sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib, saudaraku. Dan setiap kita ada kecenderungan, ya, kejahatan yang berbeda-beda. Ada orang kecenderungannya, saudaraku, ya, menjelek-jelekan orang. Ada orang yang kecenderungannya, saudaraku, ya, malas ibadah. Ada orang yang kecenderungannya, saudaraku, suka berontak pada orang tua. Ada orang yang kecenderungannya, saudaraku, pemarah, garang. Saudara. Ada juga orang yang kecenderungannya suka berkhianat. Ada juga orang kecenderungannya adalah suka dengan seks, suka dengan pornografi. Nah, kita harus menyadari, ini akhir zaman. Kita tidak tahu, saudaraku, napas hidup kita sampai kapan. Ya, kalau seandainya kecenderungan jahat itu masih kita lakukan, saudaraku, malam ini Tuhan berkata, nyawamu diambil. Saudara harus tahu kemana tujuan saudara. Cuman 2, kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal. Tapi Tuhan tidak menghendaki kita binasa dalam kematian kekal. Tuhan menghendaki kita hidup dalam kehidupan yang kekal. Dan saudara harus imani, saudara harus percayakan. Kalau saudara cenderung memiliki kelemahan-kelemahan, kesalahan, dosa, saudara, bahwa Yesus sudah menanggung semuanya dan melalui memarnya sudah menanggung kecenderungan kesalahan kita, saudaraku. Ya. Saudaraku, yang keempat, apa tujuan Yesus, saudaraku? Ya, berkorban dengan sempurnanya sehingga kita dikuduskan dan disempurnakan. Kalau saudara baca nanti di rumah Matius 27 ayat 27 sampai 37 dikatakan kepala Yesus dimangkautai duri dan bercucuran darah. Lalu tangan dan kakinya, saudaraku, dipaku, ya, dengan
paku yang sangat tajam dan berlubang dan mencucurkan darah, saudaraku. Apa yang kita dapati dalam hal ini? Nah, mahkota itu, saudaraku, Yesus, saudaraku, kepala Yesus dimahkotai duri, saudaraku, adalah tujuannya, saudaraku, supaya kemelaratan kita, kemiskinan kita, saudaraku, itu ditanggung oleh Yesus. Ya. Kalau saudara baca kitab Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19, di situ dikatakan ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, ya, manusia itu berpeluh, saudaraku, untuk mencari nafkahnya, dan tanahnya hanya menghasilkan semak duri. Semak duri itu berbicara apa? Semak duri itu berbicara kemiskinan, kemelaratan, dan semua itu udah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Ya, yang utama adalah saudara percaya, saudaraku, hidupmu pasti tercukupi oleh Tuhan. Yang kedua, tangan Yesus berlubang paku dan darah bercucuran. Ya, tujuannya adalah, saudaraku, supaya kita, apapun yang tangan kita kerjakan, Tuhan buat berhasil, saudaraku. Ya, saudara, kalau saudara baca kitab Kejadian pasal 3 ayat 3 sampai 4, saudaraku, dikatakan begini, saudaraku. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Nah, kalau saudara memiliki Alkitab dalam bahasa Inggris, saudaraku, ya, The Bible Gideon, saudaraku, dikatakan begini, saudaraku. And his master was that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hands. Jadi apapun yang dikerjakan oleh Yusuf, yang dikerjakan oleh tangannya, dibuat Tuhan oleh berhasil. Ya, begitupun tangan kita, apapun yang tangan kita kerjakan, Tuhan selalu membuat selalu berhasil, saudaraku. Bahkan 1 Samuel 10 ayat 6 sampai 7, firman Tuhan berkata begini. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda itu terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Kalau saudara percaya roh Tuhan, Roh Kudus itu ada di hati saudara, apapun yang dikerjakan oleh tangan saudara, Tuhan selalu membuat saudara berhasil. Ya. Lalu saudara berkata begini, Pak, saya udah dirumahkan karena virus corona. Saya sepertinya mengalami kegagalan. Itu bukan kegagalan, saudaraku. Itu adalah kegagalan yang tertunda. Yang penting saudara tetap percaya, Tuhan tetap memelihara saudara. Dan saudara percaya, ya, jangan menyerah, jangan down, jangan putus asa. Lakukan lagi pekerjaan saudara ketika nanti satu kali keadaan sudah makin membaik, saudaraku. Virus corona sudah berlalu. Apapun yang tangan saudara kerjakan, saudara, tangan kita ini, saudaraku, ya, Tuhan buat berhasil, saudaraku. Nah, itu yang kedua, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, kaki Yesus dipaku berlubang, ya, mencucurkan darah. Ya, tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah supaya kita diberikan kuasa untuk menginjak dan menghancurkan musuh, saudara. Saudara, virus corona itu berasal dari musuh kita, yaitu berasal dari iblis dan setan, saudara. Nah, kita diberikan kuasa untuk menghancurkan, menginjak kuasa musuh tersebut, saudaraku. Lukas 10 ayat 19 berkata begini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Bahkan Roma 16 ayat 20 firman Tuhan berkata begini. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara, dengan kita menggunakan kaki kita, kita bisa menghancurkan, ya, pekerjaan-pekerjaan setan, saudaraku, pekerjaan-pekerjaan iblis. Nah, saya rangkum khotbah hari ini, saudara, karena waktu saya dibatasi untuk menyampaikan firman Tuhan. Tujuan Yesus mengorbankan dirinya dengan sempurna, saudara. Yang pertama, saudara, kita mengizinkan kehendak kita, saudara, ya, untuk ditaklukkan oleh Allah dan mengizinkan kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Yang kedua, saudaraku, Yesus bukan hanya sanggup untuk menyembuhkan saudara, tapi Yesus juga mau bersedia menyembuhkan segala sakit penyakit saudara. Dan yang ketiga, saudara, Yesus sudah menanggung segala kecenderungan dosa dan kejahatan kita. Itu sebabnya, saudaraku, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam kekudusan, jangan lagi melakukan kecenderungan kejahatan lagi, saudaraku. Dan yang keempat, saudaraku, ya, mahkotanya
kepala Yesus ada mahkota duri dengan cucuran darah. Tujuannya adalah menanggung segala kemiskinan, kemelaratan kita. Lalu tangannya, saudaraku, dipaku berlubang mencucurkan darah. Saudara. Tujuannya adalah supaya apapun yang dikerjakan oleh tangan kita, Tuhan buat berhasil. Dan yang berikutnya, yang terakhir, saudaraku, kaki Yesus ya, dipaku berlubang dan darah bercucur. Tujuannya adalah dengan kaki kita, Tuhan memberikan kita kuasa untuk menginjak dan menghancurkan pekerjaan musuh. Berbahagialah saudara yang bukan hanya mendengarkan, tapi juga yang melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Indonesia ini masih dilanda virus corona. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah Indonesia, untuk Pak Jokowi, para menteri, hingga instansi pemerintah yang terkecil yaitu RT RW, berikan hikmat, berikan kasih karunia, berikan kekuatan untuk bisa mengatasi virus corona ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter Tuhan, para suster Tuhan, ya, yang menangani pasien-pasien virus corona. Tuhan jagai mereka supaya mereka Tuhan di perlindungan, mendapatkan perlindungan dari Tuhan, dan keluarganya juga Tuhan lindungi Tuhan. Kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan Tuhan. Kami percaya Yesus mati di kayu salib. Yesus menghendaki kami supaya kehendak kami seturut dengan kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kami. Dan Yesus disalibkan supaya kami oleh biru-biru Yesus penyakit kami disembuhkan. Yesus dipaku di kayu salib untuk menanggung kecenderungan kejahatan dan dosa kelemahan kami. Dan Yesus dipaku di kayu salib, mahkotanya bercucur darah supaya Yesus menanggung segala kemelaratan kemiskinan kami. Tangannya dipaku supaya tujuannya adalah apapun yang tangan kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kakinya dipaku supaya kami memiliki kuasa untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan musuh. Kami bersyukur untuk firman Tuhan ini Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, dalam melewati hari-hari ini Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencanamu. Kami percaya kami tetap melekat padamu, kami akan tetap bersyukur, kami akan tetap membaca firman-Mu Tuhan. Dan sebab kami tahu segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan semata-mata. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita dapat mempersiapkan diri dengan roti dan anggur, dan kita akan memperhatikan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri dengan roti dan anggur, mari kita akan memperhatikan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala anugerah dan kebaikannya yang telah dinyatakan di tengah-tengah hidup saya dan saudara. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Apakah jawab saudara? Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu yang Kau telah kerjakan di tengah-tengah kami.
Mari kita siapkan anggur dan pindahkan anggur di tangan kanan kita, dan percaya bahwa oleh darahnya kita yang sakit telah disembuhkan, dan oleh darahnya kita yang berdosa, dosa kita telah diampuni. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui doa dan penyembahan kita. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang berdaulat di dalam seluruh hidup kami. Karena itu kami percaya kuasa salib Kristus, kuasa darah anak domba Allah telah bekerja di tengah-tengah hidup kami, sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, bahkan kami yang tidak ada pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Karena itu kami berdoa, biarlah Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Indonesia mengalami kesembuhan, Indonesia akan mengalami damai sejahtera daripada Tuhan, sehingga segala wabah, penyakit, apapun yang terjadi di tengah-tengah kami, Tuhan yang menghalaukannya, menggantikan damai sukacita daripada Tuhan nyata di tengah-tengah hidup kami, sehingga kami boleh terus dengan semangat yang baru, dengan kuasa salib Kristus, dapat terus menghadapi setiap hidup ini dan mempermuliakan Tuhan. Amen. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dan mengarahkan hanya kepada Kristus yang menjadi sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan yang sempurna dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati kita semua dan memberkati dimanapun kita berada dengan anugerah yang besar yang tidak terkatakan dan tidak berkesudahan, memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha
Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Kita yang percaya katakan, amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gun Paking yang sudah menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Paskah akan diadakan pada tanggal 12 April 2020 pukul 8 pagi sampai dengan 8 malam. Ibadah tersebut akan dilakukan secara online dan dapat diakses melalui kanal YouTube. Demikianlah ibadah Jumat Agung pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.